Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah patofisiologi. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang kelainan dan interaksi genetik. Materi pada hari ini ada dua, yaitu tentang komponen genetik dan pewarisan sifat. Untuk yang pertama, materi tentang komponen genetik. Jadi genetika merupakan ilmu keturunan yang berasal dari kata Latin yaitu genos, yang berarti suku bangsa atau asal usul. Jadi genetika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sifat atau ciri orang tua atau induk diwariskan kepada keturunannya. Dalam genetika dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas diwariskan kepada anak. Nah, Gregor Mendel ini adalah ilmuwan yang dianggap sebagai peletak prinsip-prinsip dasar hereditas atau pewarisan sifat yang dikenal sebagai hukum Mendel. Bidang pemakaian genetika sebenarnya banyak, bisa dari bidang kedokteran, peternakan, pertanian, dan juga psikologi dan antropologi. Jadi dalam bidang kedokteran biasanya untuk atau belajar tentang kelainan, penyakit keturunan, dan golongan darah. Kemudian dari bidang peternakan belajar tentang bibit unggul hewan. Kemudian di bidang pertanian tentang bibit unggul tumbuhan, dan di bidang psikologi dan antropologi tentang sifat yang berkenaan dengan kejiwaan dan juga asal-usul suatu suku bangsa. Untuk sejarah perkembangan genetika ini cukup panjang, dimulai dari abad ke-19 atau yang sering disebut dengan pre-Mendel. Jadi bangsa Babilonia menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Kemudian dilanjut dengan Gregor Mendel dengan mengamati suatu macam sifat kacang ercis dan berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis. Hal ini dipublikasikan pada tahun 1868 di Austria, dan tahun 1900 dibaca kembali dan menjadi bahan referensi para ahli. Kemudian lanjut, Bateson membuat percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah penemuan Mendel berlaku pada hewan. Kemudian 1930 dilanjut oleh Belling yang berjasa mengembangkan sitogenetika, yaitu mengamati tingkah laku kromosom dengan mikroskop. Selanjutnya tahun 1914 Morgan menemukan bahwa gen merupakan unit terkecil bahan genetika. Selanjutnya 1953 model DNA diperkenalkan oleh Watson dan Crick dan disempurnakan oleh Wilkins pada tahun 1961. Lalu 1961 Nirenberg menyusun kode genetis yang menentukan urutan asam amino dalam sintesis protein. Maka dari sini diketahui bahwa gen bekerja membentuk suatu karakter melalui sintesa protein dalam sel-sel tubuh. Perkembangan genetika paling mutakhir adalah transformasi gen, yaitu gen dapat dipindah-pindahkan dari satu individu ke individu lain dengan memperalat virus atau bakteri. Dasar transformasi ini ditemukan oleh Griffith tahun 1928 pada bakteri Pneumococcus. Setelah mengetahui sejarah perkembangannya, kemudian kita lanjut ke materi tentang gen. Jadi apa itu gen? Gen merupakan urutan nukleotida atau basa-basa nitrogen pada DNA yang mengkode karakter makhluk hidup. Jadi materi dasar gen adalah DNA atau deoksiribosa-nukleik acid. Tugas gen adalah mengatur berbagai jenis karakter atau sifat makhluk hidup yang berupa karakter fisik, yaitu morfologi dan anatomi, dan juga karakter psikis, contohnya pemalu, pemarah, atau penakut. Cara kerja gen dalam mengatur berbagai karakter adalah melalui sintesis protein, yaitu enzim dan hormon. Gen merupakan faktor keturunan dalam kromosom yang terdiri dari rangkaian DNA.
mengandung informasi yang disandikan dalam rangkaian yang disebut nukleotida, dan juga berfungsi mengontrol pewarisan dan fungsi sel. Untuk jumlah gen manusia adalah sekitar 30.000 sampai 70.000. Selanjutnya, cara kerja gen dalam mengatur karakteristik melalui sintesis protein. Yang pertama dengan cara membuat perangkat sintesa protein, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA melalui proses transkripsi. Kemudian yang kedua, menerjemahkan kode-kode genetik yang dibawa oleh mRNA melalui 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap perpanjangan rantai polipeptida, dan tahap terminasi. Selanjutnya protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Syarat sintesa protein yaitu yang pertama, harus ada bahan bakunya yaitu 20 macam asam amino yang ada dalam sitoplasma. Kemudian penyusunnya adalah DNA, pelaksananya adalah RNA yang terdiri dari 3 jenis yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA, kemudian ATP sebagai sumber energi, dan enzim yang berperan yaitu RNA polimerase. Kode genetik merupakan kelompok nukleotida yang mengkode asam amino yang disebut dengan kodon. Kodon terdiri dari 3 nukleotida berdekatan yang disebut dengan triple kodon yang menghasilkan 64 kodon spesifik. Berikut ini merupakan contoh pemakaian kodon dalam mRNA. Jadi ada beberapa kodon yang berpasangan satu dengan yang lainnya dengan urutan yang berbeda, sehingga masing-masing kodon mempunyai nama yang berbeda pula. Jenis RNA ada 3. Yang pertama yang disebut dengan mRNA, tadi sudah disampaikan di awal, atau messenger RNA. Ini berisi kodon-kodon asam amino yang akan dirangkai. Kemudian yang kedua, tRNA atau transfer RNA. Ini kodon yang berbentuk seperti daun semanggi, kemudian mempunyai bagian yang disebut antikodon yang berpasangan dengan kodon asam amino yang dibawa. Kemudian tRNA ini bertugas membawa asam amino yang akan dirangkai. Selanjutnya yang ketiga adalah RNA atau ribosomal RNA yang merupakan komponen dari ribosom. Terdapat 2 tahap dalam sintesis protein. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi merupakan pencetakan oleh mRNA atau messenger RNA oleh DNA template atau rantai sense DNA yang terjadi di dalam nukleus. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan kode genetika yang dibawa oleh mRNA di dalam ribosom oleh transfer RNA dengan jenis asam amino pada sitoplasma yang sesuai dengan kode triplet pada mRNA, sehingga terbentuk rantai polipeptida atau protein. Selanjutnya adalah tahap transkripsi yang pertama, yaitu inisiasi. Jadi daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut sebagai promoter. Suatu promoter menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai helix DNA yang digunakan sebagai cetakan. Tahap transkripsi yang kedua adalah elongasi. Jadi saat RNA bergerak di sepanjang DNA, RNA membuka pilihan helix ganda DNA sehingga terbentuklah molekul RNA yang akan lepas dari cetakan DNA-nya. Selanjutnya transkripsi yang ketiga adalah terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsi merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya.
Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu polimerase mencapai titik terminasi sambil melepas RNA dan DNA. Selanjutnya, mengapa kerja gen melalui sintesis protein? Sebagian besar atau 95% ya kurang lebihnya tubuh makhluk hidup terdiri dari protein, yaitu ada di kulit, keratin, otot, hemoglobin, globulin, albumin, protombin, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, enzim dan hormon berfungsi sebagai katalisis dan regulasi. Contohnya, untuk menumbuhkan warna kulit dibutuhkan pigmen warna kulit, yaitu melanin. Melanin dibuat dari asam amino fenilalanin. Untuk menjadi melanin ditempuh serangkaian reaksi kimia yang semuanya hanya bisa berlangsung bila ada enzim. Setiap tahapan reaksi hanya bisa berlangsung dengan kehadiran enzim pula. Puluhan enzim yang dibutuhkan untuk mengubah asam amino untuk menjadi melanin atau pigmen kulit merupakan semua enzim yang dibutuhkan yang dikode dari gen pada DNA. Selanjutnya, kaitan antara gen dan karakter. Misalkan manusia dengan jumlah karakter yang sangat banyak, misalnya karakter darah, ada dikenal golongan darah A, B, AB, dan 0. Kemudian juga ada eritrosit bulan sabit, ada darah sukar membeku, dan sebagainya. Kemudian satu gen yang memiliki satu karakter, contohnya adalah polidaktili, kemudian kidal, buta warna, hemofili, dan keriting. Selanjutnya contoh satu gen banyak karakter. Jadi ada gen di samping menentukan satu karakter utama juga mempengaruhi karakter yang lain. Contoh, gen yang mengkode fenilketonuria yaitu gen yang menghambat sintesis fenilalanin. Efek samping dari gen ini menyebabkan warna rambut menjadi terang atau kurang pigmentasi. Selanjutnya, banyak gen satu karakter. Ini terjadi kalau satu karakter ditentukan oleh banyak faktor. Contohnya tinggi badan. Jadi apakah tulang kaki, ruas tulang belakang, ruas tulang leher, atau juga bentuk tengkorak ditentukan oleh sejumlah gen. Contoh lain adalah buta keturunan yang disebabkan oleh kerusakan retina, kerusakan lensa, dan kerusakan syaraf mata. Masing-masing bagian mata tersebut ditentukan oleh gen-gen tersendiri. Selanjutnya, DNA. DNA merupakan bahan utama penyusun gen yang terdapat dalam semua nukleus dan terdiri dari rangkaian nukleotida. Nukleotida ini berupa deoksiribosa dan fosfat, dan juga basa nitrogen. Untuk basa nitrogen ini berperan penting dalam proses menurunkan sifat. Ada dua basa nitrogen di dalam DNA, yaitu pirimidin dan purin. Pirimidin di dalam DNA ini yang termasuk di dalamnya yaitu adenin atau kode A dan guanin atau kode G, sedangkan purin yaitu timin dan citosin, timin dengan kode T dan citosin dengan kode C. Selanjutnya RNA. RNA serupa dengan DNA. RNA memiliki rantai tunggal dengan basa nitrogennya yaitu pirimidin dan purin. Pirimidin sama dengan dalam RNA yaitu adenin dan guanin, sedangkan purin ya di dalamnya adalah disusun oleh urasil dengan kode T dan sitosin dengan kode C. Terdapat dua jenis RNA yaitu RNA messenger atau mRNA atau RNA-M yang berperan dalam proses transkripsi, dan juga RNA transferase atau RNA-T yang berperan dalam proses translasi. Selanjutnya, sintesis protein merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotid. Tahapan sintesis protein ada dua yang sudah disampaikan di awal, yaitu transkripsi dan translasi. Selanjutnya, banyak gen satu karakter.
Ini terjadi kalau satu karakter ditentukan oleh banyak faktor. Contohnya tinggi badan. Jadi apakah tulang kaki, ruas tulang belakang, ruas tulang leher, atau juga bentuk tengkorak ditentukan oleh sejumlah gen. Contoh lain adalah buta keturunan yang disebabkan oleh kerusakan retina, kerusakan lensa, dan kerusakan syaraf mata. Masing-masing bagian mata tersebut ditentukan oleh gen-gen tersendiri. Selanjutnya DNA. DNA merupakan bahan utama penyusun gen yang terdapat dalam semua nukleus dan terdiri dari rangkaian nukleotida. Nukleotida ini berupa deoksiribosa dan fosfat dan juga basa nitrogen. Untuk basa nitrogen ini berperan penting dalam proses menurunkan sifat. Ada dua basa nitrogen di dalam DNA, yaitu pirimidin dan purin. Pirimidin di dalam DNA ini yang termasuk di dalamnya yaitu adenin atau kode A dan guanin atau kode G. Sedangkan purin yaitu timin dan citosin, timin dengan kode T dan citosin dengan kode C. Selanjutnya RNA. RNA serupa dengan DNA. RNA memiliki rantai tunggal dengan basa nitrogennya yaitu pirimidin dan purin. Pirimidin sama dengan dalam RNA yaitu adenin dan guanin, sedangkan purin ya di dalamnya adalah disusun oleh urasil dengan kode T dan sitosin dengan kode C. Terdapat dua jenis RNA yaitu RNA messenger atau mRNA atau RNA-M yang berperan dalam proses transkripsi dan juga RNA transferase atau RNA-T yang berperan dalam proses translasi. Selanjutnya sintesis protein merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotid. Tahapan sintesis protein ada dua yang sudah disampaikan di awal, yaitu transkripsi dan translasi. Untuk transkripsi berlangsung dalam nukleus. Transkripsi merupakan proses penyalinan data yang terdapat pada pita sense DNA. Fungsinya merupakan pita cetakan pada mRNA dan mRNA ini sebagai pembawa kode genetik DNA. Hasil transkripsi yaitu komponen pada mRNA sama persis dengan DNA, namun pada basa pirimidin, timin diganti dengan urasil. Untuk DNA, AGS yaitu kode adenin, guanin, sitosin, kemudian TTS itu timin, timin, sitosin, selanjutnya adalah adenin, adenin, sitosin, selanjutnya sitonin, adenin, guanin, dan selanjutnya sitosin, sitosin, dan guanin. Sedangkan pada mRNA, karena adenin berpasangan dengan urasil, maka kodenya adalah USG, yaitu urasil, sitosin, guanin, kemudian adenin, adenin, guanin, kemudian urasil, urasil, guanin, selanjutnya guanin, urasil, sitosin, dan yang terakhir guanin, guanin, dan sitosin. Selanjutnya proses translasi merupakan proses penerjemahan urutan kodon pada mRNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino. Proses ini berlangsung dalam sitoplasma oleh ribosom. Penerjemahan kodon mRNA oleh tRNA menghasilkan satu unit asam amino dengan tahapan translasi yaitu ada tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi yang sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya. Beberapa istilah terkait gen yaitu lokus. Lokus merupakan posisi suatu gen dalam sebuah kromosom. Pada kondisi normal, sebuah gen terletak pada lokus yang sama dalam kromosom. Selanjutnya yang kedua, kromosom merupakan tempat di mana suatu lokus ditemukan.
Kemudian alel. Alel merupakan urutan DNA yang menentukan karakteristik fenotip. Alel akan muncul berpasangan yang dibedakan menjadi dominan dan resesif, dan juga dibedakan menjadi homozigot dan heterozigot. Genotip adalah representasi alelik atau informasi genetik yang dibawa oleh kromosom. Genotip merupakan susunan kode gen pada DNA yang mengkode karakter tertentu pada individu. Selanjutnya, fenotip merupakan ekspresi genotip yang terlihat, yaitu bentuk luar atau karakter yang tampak pada suatu individu. Contohnya rambut pirang, rambut lurus, mata biru, dan lain-lain. Untuk kode gen ditulis dengan simbol huruf-huruf, misalkan A besar A besar, B besar B kecil, C besar C kecil, dan lain-lain. Demikianlah pertemuan pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.